umurnya singkat, tapi kebaikannya luar biasa. Kita juga pasti pernah mendengar nama Imam Nawawi. Imam Asy-Syaraf An-Nawawi, Imam Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi. Beliau hidup hanya 40 tahun, tapi karya ilmu yang beliau tinggalkan 502 buah kitab besar. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menandingi kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Semua kita pernah mendengar nama kitab Riyadhus Shalihin. Itu karya Imam Nawawi. Kita pernah mendengar nama kitab Al-Azkar. Itu karya Imam Nawawi. Dan banyak kitab yang paling legendaris dari Imam Nawawi itu adalah kitab yang terdiri dari 24 jilid yang dikenal dengan nama Kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Di 24 jilid itu kalau disusun 1,5 meja ini kitabnya, 24 jilid. Ada 502 kitab yang beliau lahirkan, yang sampai hari ini dipakai di seluruh dunia Islam. Kita kuliah ke Al-Azhar di Kairo, Mesir, kitab-kitab Imam Nawawi dipakai. Kita pergi ke Maroko, kitab-kitab Imam Nawawi dipakai. Kita pergi ke Sudan, kitab-kitab Imam Nawawi dipakai. Kita pergi ke Aligarh, Universitas Islam besar di India, kitab-kitab Imam Nawawi dipakai. Di semua perguruan tinggi Islam di Indonesia dan di daerah-daerah, kitab Imam Nawawi itu dipakai. Umurnya pendek, 40 tahun dia wafat, tapi kebaikannya masih terus dimanfaatkan orang sampai nanti dunia kiamat. Jadi bukan persoalan panjang pendek umur, tapi persoalannya adalah berapa banyak amal soleh yang bisa kita lakukan selagi kita masih hidup. Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi meriwayatkan satu hadis berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. La tazullu yaumal qiyamah qaddama abdin hatta yus'ala an arba'. Nabi mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba Allah nanti pada hari kiamat sampai ditanya kepada dia tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Akan ditanya tentang umurnya, dia pakai untuk apa umurnya itu. Jadi nikmat umur itu akan menjadi pertanyaan. Untuk apa umur yang telah Allah anugerahkan itu kita manfaatkan? Dari sekarang persiapkan jawabannya. Jangan sampai nanti bingung menjawab di hari akhirat. Yang kedua,
wa an jasadihi fima ablahu. Yang akan ditanya itu di hari kiamat diantaranya adalah jasad yang sudah Allah anugerahkan itu dipakai untuk apa? Dikasih lisan ngomong apa? Dikasih telinga mendengarkan apa? Dikasih mata memandang apa? Dikasih tangan dipakai untuk apa? Dikasih kaki dipakai untuk kemana? Dikasih akal apa yang sudah dihasilkan dengan pikiran-pikiran dari akal itu. Itu semua nanti akan ditanya. Kemudian yang ketiga wa an ilmihi maza amila fihi. Kita juga akan ditanya tentang ilmu kita. Sudah kita pakai untuk apa ilmu kita itu? Apakah ilmu kita itu sudah kita pakai untuk membuat orang menjadi tercerahkan, menjadi pintar, menjadi baik, atau justru ilmu yang kita miliki itu kita gunakan untuk minteri orang, nokoh sana nokoh sini, dusta sana dusta sini. Itu nanti akan ditanya. Dan yang terakhir wa an malihi min aina akhazahu wa fima anfaqahu. Kita akan ditanya tentang dari mana kita mendapatkan harta kita dan kemana harta itu sudah kita gunakan. Makanya tadi orang fakir miskin yang taat dan tidak bermasalah dengan sesama hamba Allah, begitu dia dibangkitkan yaumul ba'ats, dipakaikan pakaian putih, diutus kuda-kuda berwarna hijau bersayap untuk menjemput mereka. Mereka nggak perlu ditanya apa-apa, orang nggak ada apa-apa. Mau nanya beras dari mana, beras pun dikasih orang dia. Mau nanya pakaian dari mana, pakaian pun sedekah orang. Jadi mereka nggak ditanya. Tapi bagi kita yang punya harta akan ditanya. Maka mereka akan lebih awal masuk surga 500 tahun dibandingkan dengan kita yang punya harta. 500 tahun itu setengah hari akhirat. Jadi mereka lebih awal masuk surga setengah hari dibandingkan kita. Karena kita nunggu di mahsyar saja itu 50.000 tahun. Jadi ada plus minusnya. Diuji dengan gak punya apa-apa, dengan diuji punya apa-apa, itu plus minus. Diuji dengan punya apa-apa, nanti pertanyaan banyak. Selisih waktunya setengah hari untuk mencapai surga dengan orang yang tidak punya apa-apa. Dan ini harus kita renungkan. Sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup, baik dalam bentuk keburukan maupun dalam bentuk kebaikan. Apalagi dalam catatan sejarah dan sesuai dengan isyarat Al-Quran tadi, lebih banyak orang gagal diuji dengan kebaikan.
Dan itu sudah terbukti. Yang ahli ibadah pun gagal, yang berilmu tinggi pun gagal, yang punya kekuasaan besar pun gagal, yang punya harta banyak melimpah pun gagal. Padahal itu semua ujian-ujian kebaikan. Dikasih yang enak-enak, dikasih pangkat tinggi itu kan enak, dikasih harta banyak itu kan enak, dititipi putri raja dibayar mahal kan enak. Tapi ternyata mereka semua gagal. Maka kita harus berhati-hati di dalam hidup ini. Hidup ini tidak pernah sepi dari ujian, keburukan dan kebaikan. Inilah yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu serta anak-anak kami. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengajian malam hari ini adalah pengajian terakhir kita, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Insya Allah kalau masih ada umur dan kesehatan, pengajian ini akan kita lanjutkan setelah selesai Idul Fitri nanti. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasir tadi, marilah kita jaga semangat kita untuk berkurban, karena itu juga ujian dari Allah terhadap rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Kalau memang ada kemudahan dan kemurahan rezeki, ikutlah berkorban. Tidak bisa yang 2 juta atau yang 3 juta ambil yang 2,5 juta, atau yang 2 juta, atau tidak bisa juga ikutlah yang sedekah kurban yang tetean. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Bali Ratib yang saya bikin, alhamdulillah sampai hari ini proses belajar mengajarnya masih berjalan tiap Sabtu dan Minggu. Santrinya tersisa 14 orang, karena yang sudah SMA sekarang kita tidak lagi mau menerima, terlalu sulit untuk mengawasinya. Di santri kita hanya kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP saja. Berkaitan dengan itu, seiring dengan libur Ramadan, rencana kami ingin meneruskan penyemenan jalan arah masuk ke pesantren yang tersisa kurang lebih 53 meter lagi. Yang lainnya sudah tersemen dengan bagus di bulan Ramadan yang telah lalu. Panjangnya kurang lebih 53 meter, lebarnya 5 meter, kemudian tinggi dari yang mau disemen itu setinggi 1 papan. Jadi sudah dihitung-hitung itu membutuhkan 7 truk kerikil, 10 truk pasir, 200 sak semen. Kalau ada kemudahan dan kemudahan rezeki, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan untuk membantu, tolong dibantu. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Jalan itu penting, karena kalau di musim hujan seperti yang lampau itu sayang, karena yang mengantar anak-anak itu rata-rata emak-emak.
Jadi sering mereka terpleset dan jatuh di saat musim hujan mengantar anaknya. Jadi kalau itu sudah tersemen semua, maka sudah tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan Bali itu. Dan alhamdulillah Bali itu pun sudah mendapatkan sertifikat dari Dinas Syariat Islam. Jadi tidak ada persoalan lagi yang berkaitan dengan izin. Secara pemerintahan itu sudah sah sebagai Bali pendidikan non formal untuk membantu anak-anak fakir, anak-anak miskin untuk mendapatkan ilmu seperti yang diharapkan oleh orang-orang tua mereka di tengah-tengah keterbatasan ketidakmampuan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena ini adalah pengajian kita yang terakhir sebelum kita masuk Ramadan. Saya memohon maaf dan kita semua saling memaafkan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini bisa menjadi Ramadan yang lebih indah dari Ramadan kita sebelumnya, di mana kita bisa mengisinya dengan banyak beribadah, banyak berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.